Menurut ahli, essential oil mampu menyimpan manfaat bagi kesehatan loh, misalnya melepaskan energi negatif. Nah, di Faras, kita ada produk minyak atau essential oil, ada 14 produk yang sudah dikeluarkan oleh PT Faras Sadar Nusantara. Biasanya kita sebut dengan Rosevera. Nah, essential oil sendiri atau minyak atsiri adalah ekstrak dari tanaman murni, kira-kira dari 100 kg tanaman yang sudah diekstrak hanya mampu mendapatkan 1 liter minyak atau essential oil. Dengan minyaknya yang sangat pekat ini, jadi untuk pemakaiannya harus sesuai dengan petunjuk. Nah, untuk metode penggunaan essential oil ada 4. Yang pertama adalah metode diffusi. Untuk metode ini, kita hanya menggunakan alat bantu uap atau diffuser dengan cara meneteskan 3-5 tetes essential oil ke dalam 100 ml air bersih. Nah, biasanya kita menggunakan essential oil lavender yang bisa merilekskan tubuh kita, Rosevera lemongrass, Rosevera kenanga, ada banyak lagi. Nah, bicara dengan minyak lavender yang bisa rileks, rasanya seperti kita mau terbang kalau kita menghirup aroma bunga lavender yang sudah diekstrak ini. Nah, ngomong-ngomong tentang terbang, biasanya minyak essential oil ini bisa disebut dengan minyak terbang loh. Ada yang tahu kenapa? Nah, disebut dengan minyak terbang adalah karena essential oil mudah menguap. Maka dari itu, desain dari kemasan essential oil yang diproduksi oleh PT Faras cenderung lebih gelap daripada minyak-minyak yang lain, sehingga tidak mudah menguap. Selain itu, untuk lubang tempat keluarnya minyak cenderung lebih kecil sekali agar tidak mudah menguap. Untuk metode yang kedua, ada metode topikal. Di metode ini kita menggunakan essential oil bisa langsung mengoleskan ke kulit. Tetapi perlu diketahui jika kulit kita cenderung sensitif, kita bisa menggunakan essential oil dengan dicampur dengan karin oil atau minyak bawaan, sehingga tekstur pada minyak essential oil tidak pekat lagi. Nah, sehingga mudah diterima oleh kulit kita dan tidak menimbulkan iritasi. Kalau tidak punya karir oil, bisa diganti dengan Faras Natural Oil. Caranya gimana? Dengan 7 ml karir oil ditambahkan dengan 20 tetes Rosevera seperti Rosevera cendana, Rosevera kenanga, Rosevera lavender, Rosevera lemon. Bisa untuk wajah loh. Caranya gimana? Simak video saya sampai selesai ya. Untuk metode lain selain 2 metode tadi, yaitu metode ketiga, ada metode rendam. Nah, di metode ini kita hanya menyiapkan bak mandi untuk kita tetesi Rosevera dengan cara menyampurkan air 25 liter dengan 5 tetes essential oil. Selain itu, untuk metode kompres adalah penggunaan essential oil dengan cara meneteskan 2-4 tetes essential oil pada mangkok yang berisi air 250 ml air yang bersih. Kalau nggak gitu hangat juga boleh. Lalu rendam handuk atau kain untuk kompres di dalam mangkuk. Kita diamkan kira-kira 1 menit lalu kita gunakan. Nah, dari metode penggunaan essential oil, apa saja essential oil yang sudah diproduksi oleh PT Faras Sadar Nusantara? Apa saja manfaatnya? Sebenarnya banyak sekali untuk manfaat dari essential oil ini.
Kalau saya sebutkan semuanya, pasti video ini akan selesai besok pagi. Jadi saya akan menjelaskan beberapa saja manfaat dari rose vera ini. Nah, untuk manfaat dari rose vera ini adalah yang pertama, untuk rose vera lemon bisa untuk mengglowingkan wajah, bisa juga untuk bekas jerawat, karena di dalam rose vera lemon ini terkandung vitamin C yang baik untuk wajah. Nah, untuk caranya gimana? Dengan 1 liter air kita teteskan 3 tetes atau sampai 5 tetes rose vera lemon, lalu kita spray kepada wajah. Jangan lupa untuk penggunaannya kita gunakan di setiap malam hari. Kalau siang hari memicu sinar UV, jadi akan menimbulkan flek. Nah, selain itu bisa kita gunakan untuk berkumur dengan cara 1 gelas air ditambah dengan 2-3 tetes rose vera lemon. Bisa juga untuk mencuci buah dan sayur. Nah, kita harus menggunakan rose vera lemon ini di setiap malam dulu ya. Nah, yang kedua, manfaat dari rose vera lemongrass. Untuk batuk pilek, biasanya kita difusikan di kamar agar suasana lebih rileks. Selain itu, di mobil juga bisa, dan juga untuk mengusir nyamuk. Ada juga untuk anti-inflamasi, anti jamur, dan antiseptik. Nah, untuk rose vera lemongrass ini bisa kita gunakan dengan metode rendam. Kalau kita punya keluhan gatal, nah diteteskan 2-3 tetes ke bak mandi, lalu kita mandi atau berendam, insya Allah gatalnya akan sembuh. Nah, untuk yang ketiga, ada manfaat dari rose vera clove stem. Nah, clove stem sendiri adalah kelopak dari cengkeh untuk meredakan sakit gigi, untuk membersihkan stain atau karang pada gigi dengan cara menyemprotkan 1-2 tetes rose vera clove stem dengan VNO atau carrier oil, lalu kita pakai untuk berkumur. Nah, ada juga yang keempat, rose vera nutmeg. Nah, di rose vera nutmeg ini manfaatnya ada sebagai pereda nyeri. Terus kita bisa gunakan untuk kita yang punya keluhan insomnia, kita difusikan supaya kita rileks, lalu kita bisa tidur. Nah, bisa juga untuk menurunkan demam, kita campur kurang lebih 2-3 tetes rose vera nutmeg dan VNO, lalu kita teteskan di kepala atau di area dahi. Nah, ada juga yang kelima, rose vera peppermint. Nah, manfaatnya banyak sekali untuk meredakan hidung yang tersumbat, meredakan batuk. Terus caranya gimana kalau batuk? Kita berkumur dengan air hangat kurang lebih 1/4 gelas ditambah dengan 1-2 tetes rose vera peppermint. Nah, setelah itu kita difusikan bersama rose vera lemongrass. Biasa kita difusikan untuk mengatasi keluhan batuk dan pilek. Nah, yang keberapa tadi? Ada yang ingat keberapa? Nah, yang keenam ada rose vera eucalyptus. Manfaatnya dapat memecahkan replika sel virus, bisa disebut dengan antivirus. Terus juga untuk batuk dan pilek serta bau mulut. Yang ketujuh ada betel leaf. Rose vera betel leaf manfaatnya bisa untuk organ kewanitaan agar kesat dan wangi.
Nah, untuk mengatasi bau badan juga bisa, penggunaannya untuk mandi seperti metode rendam tadi. Bisa juga untuk infeksi kulit seperti gatal, gitu juga bisa. Dan yang ke-8, Roseveara patchouli, bisa untuk rambut rontok dan bisa untuk bau badan juga, bisa untuk meningkatkan hormon. Nah, minyak nilam ini sangat bermanfaat loh untuk mengatasi rambut rontok. Selain itu ada yang nomor keberapa? 9. Nah, yang ke-9 ini bagus untuk insomnia. Apa? Minyak apa? Minyak Roseveara apa? Ada yang tahu? Minyak Roseveara lavender, bagus untuk insomnia, biasanya kita difusikan penggunaannya. Dan untuk kulit rambut juga bisa dicampur dengan sampo untuk memulihkan luka bakar, dan untuk bayi juga bisa. Jika ada keluhan kolik, kita difusikan 1-3 tetes Roseveara. Lalu kita diamkan di kamar, kita uap, nanti akan rileks dan bisa tidur. Nah, yang keberapa tadi? Yang ke-10 ya sekarang ya. Yang ke-10 ada Roseveara kenanga. Roseveara kenanga ini manfaatnya untuk merilekskan pikiran, untuk penenang alami, membantu melawan eksim pada kulit, serta meningkatkan sensualitas pada pasutri. Nah, yang ke-11 ada Roseveara kayu manis atau cinnamon. Nah, manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk mencegah diabetes, untuk memperlancar peredaran darah, dan melawan parasit, serta bisa juga untuk mengobati sakit kepala. Nah, yang ke-12 ada Roseveara cendana. Manfaatnya untuk menjernihkan pikiran, menguatkan memori atau daya ingat kita, serta untuk anti-aging atau anti penuaan dini. Yang ke-13 ada Roseveara clovebud atau bunga cengkeh. Nah, sebenarnya sama dengan Roseveara clove stem, tapi ini dari bunga cengkehnya. Bisa juga untuk sakit gigi atau pereda nyeri otot, bisa untuk meningkatkan sirkulasi darah. Karena minyak pada clovebud atau clove stem ini cenderung panas, untuk kulit sensitif disarankan untuk campur dengan carrier oil atau VNO. Nah, untuk Roseveara yang ke-13 ada Roseveara citronella. Namanya susah sekali ya. Aslinya adalah serai ya, kalau nggak salah ya, serai. Manfaatnya untuk mencegah datangnya nyamuk atau serangga, untuk mengobati gatal dan iritasi pada luka lebam, untuk menghaluskan rambut. Nah, untuk yang ke-14 ada carrier oil yang bermanfaat untuk menjaga kelembapan rambut, melembabkan kulit, merawat kaki, untuk pelembab wajah dan leher juga bisa. Nah, yang terakhir ada Roseveara ginger atau jahe. Manfaatnya adalah untuk meredakan mual, anti mual, untuk meredakan nyeri otot, untuk meredakan migrain, serta meringankan gangguan pada pencernaan. Nah, itu tadi beberapa produk Roseveara dan beberapa juga manfaat dari Roseveara yang sudah saya sharingkan. Produk Farasada Nusantara memang sangat-sangat berkualitas, jadi jangan diragukan lagi untuk produk-produknya ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua yang sudah stay pada video saya untuk menjelaskan macam-macam dari Roseveara dan juga manfaatnya. Jangan lupa untuk tetap menunggu apa saja produk Faras yang akan saya sharingkan lagi untuk menambah pengetahuan kita tentang produk-produk Faras. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan dan sampai jumpa lagi.